Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dimensi 3. Terkhususnya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang ini dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain, yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang, yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama adalah mengenai kedudukan titik terhadap garis. Oke, perhatikan, ini ada garis L, titik A, titik B, dan titik C. Kedudukan titik terhadap garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Perhatikan gambar. Gambar ini sebagai contoh, untuk titik terletak pada garis adalah titik A dan titik B. Jadi titik A dan titik B adalah titik yang terletak pada garis L. Sedangkan untuk titik C ini adalah contoh titik terletak di luar garis. Karena titik C terletak di luar garis L. Oke, berikutnya adalah pembahasan selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Ini adalah bidang alfa, titik A, titik B, dan titik C. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Jadi titik terletak pada bidang. Yang kedua adalah titik terletak di luar bidang. Nah, perhatikan gambar. Titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang sebagai contoh adalah titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Dan yang kedua adalah titik terletak di luar bidang. Sebagai contoh adalah titik C. Titik C adalah titik yang terletak di luar bidang alfa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan garis terhadap garis lain. Ada 3. Yang pertama adalah 2 garis berpotongan. Oke, perhatikan gambar. Ini adalah bidang alfa. Ada garis M, garis N, dan titik A. Pada gambar di atas, pada gambar ini adalah garis M, nih garis M dan garis L saling berpotongan. Jadi 2 buah garis ini saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa. Dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Atau dengan kata lain, 2 buah garis dikatakan saling berpotongan jika 2 buah garis terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Oke. Yang kedua, 2 garis sejajar. Ini ada bidang alfa, ada garis P dan garis Q. Pada gambar ini, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan saling sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa tetapi tidak memiliki titik persekutuan. Atau dengan kata lain, 2 buah garis saling sejajar jika 2 buah garis terletak pada satu bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Berikut, yang ketiga adalah 2 garis bersilangan. Perhatikan, ini adalah bidang alfa. Ada garis L dan garis S. Garis S ini adalah garis yang menembus bidang alfa, sedangkan garis R adalah garis yang terletak pada bidang alfa. Oke. Garis R dan garis S ini saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S adalah garis yang menembus bidang alfa. Dengan kata lain atau pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan.
kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Jadi dengan kata lain, dua buah garis saling bersilangan jika dua buah garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang, yang pertama, garis terletak pada bidang. Oke, ini adalah bidang alfa. Oke, ini adalah garis M. Ini adalah garis N. Pada gambar ini, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik-titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis sejajar bidang. Perhatikan, ini adalah bidang alfa. Kemudian ini adalah garis K. Dan yang ini adalah garis L. Oke. Pada gambar ini, garis K terletak pada bidang alfa. Jadi ini garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Ini garis K sejajar dengan garis L. Akibatnya, garis L sejajar dengan bidang alfa. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Ini ada dua buah gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Oke. Pada gambar ini, dua buah gambar, garis H dan garis J adalah garis yang memotong atau yang menembus bidang alfa. Untuk garis H, ini hanya memotong atau menembus, tetapi untuk garis J adalah garis yang memotong atau menembus bidang alfa tegak lurus. Akibatnya, garis J tegak lurus semua garis pada bidang alfa ini. Oke, yang berikut. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang sejajar. Oke, perhatikan gambar. Ini adalah bidang alfa dan bidang beta. Pada gambar, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Kedua bidang dikatakan saling sejajar karena tidak mempunyai titik persekutuan ini. Tidak mempunyai garis persekutuan. Jadi, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Yang kedua, dua bidang berpotongan. Oke, perhatikan, ini adalah bidang alfa. Yang kedua adalah bidang beta. Selanjutnya, ini adalah garis AB. Garis AB ini adalah garis persekutuan. Oke. Pada gambar tersebut, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta.